Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk adik-adik mahasiswa sekalian dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tetap sehat di era pandemi COVID ini ya adik-adik ya. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, itu yang penting. Oke? Karena kita jarang ketemu, karena kita banyak daring ya, ini saya berikan sedikit video trik-trik agar Anda tidak merasa dilepas begitu. Selama ini kan kita daring saja gitu ya, nggak pernah face to face ya. Ini saya tambah dengan video-video, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya ada video yang menarik saya kira untuk Anda adik-adik sekalian. Cara saya dulu ketika mendulang nilai ya, nilai-nilai mata kuliah saya dulu gitu. Sebenarnya Anda harus jeli gitu ya untuk mendulang nilai itu supaya ya nilai Anda maksimal gitu. Gimana sih caranya? Ada 3 trik saya kira itu ya yang perlu Anda ketahui. Pertama ya, tulisan Anda itu ya harus bagus gitu ya, mudah dibaca, tidak usah mesti diukir-ukir sehingga susah dibaca. Bagaimana tulisan sambung gitu ya, dan menggunakan huruf kapital kalau huruf pertama dalam paragraf ya. Kemudian Anda perhatikan juga misalnya kalau untuk menulis kota, nama kota itu harus dengan huruf kapital begitu. Itu trik pertama. Tulisan Anda harus bagus, tidak usah cantik saya kira, tapi bisa dibaca, itu kuncinya, bisa dibaca. Si dosen senang gitu ya. Karena ada faktor subjektivitas juga si dosen menilai ya. Selain materinya nanti ya dia nilai, tapi penyajian jawaban itu gitu. Tentunya ketika Anda menuliskan materi jawaban, diharapkan si dosen mengerti apa yang Anda tulis. Tentunya kalau supaya dia mengerti, Anda harus menulisnya dengan tulisan yang benar dan mudah dibaca. Itu satu. Kedua, dari segi materinya. Si dosen nanti akan ngomong itu ya. Biasanya begitu. Dosen-dosen saya pun sering begitu juga. Ini nanti keluar dalam ujian ya. Misalnya syarat-syarat sahnya perjanjian 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW atau berakhlak workbook ini, syarat-syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif ini keluar dalam ujian. Itu Anda tandain. Anda buat tanda di situ. Seperti ini misalnya, kalau saya dulu buat ini seperti ini misalnya, tandain. Ya gitu. Nah, tanda seperti ini agak terbalik, nggak apa-apa lah ya adik-adik ya. Nah, tanda seperti ini, paraf gitu ya. Anda paraf gitu. Setelah Anda tanda itu, yang akan keluar dalam ujian katanya itu paraf. Atau dia berulang kali mengulang-ulang itu misalnya. Ini syarat sah perjanjian penting sekali. Ini syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ini penting sekali dalam suatu perjanjian. Itu biasanya keluar dalam ujian. Anda tandai. Kalau sekarang malah gampang kan pakai stabilo gitu. Kalau dulu malah saya nggak ada stabilo zaman saya itu. Ya udah saya tandain seperti itu, apa checklist baru paraf gitu ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ini syarat subjektif juga sebenarnya. Yang ketiga, dosen itu ngomong nanti dia, saya mau jawaban Anda itu kalau membuat jawaban atau menjawab pertanyaan dari ujian-ujian saya, misalnya nomor 1, kemudian harus dikelang dengan nomor 2. Maksudnya setelah Anda buat jawaban misalnya 5 baris begitu ya, 5 baris jawaban, kemudian harapan nomor 2-nya itu harus dikelang 1 baris, spasi lah itu kira-kira ya. Ya seperti ini juga gitu misalnya ya gitu ya. Nah ini jawaban nomor 1,
Misalnya ini jawaban nomor 1 nih ya, ini jawaban nomor 1, ini nomor 1, kemudian nomor 2. Nah, ya. Nah, seperti ini nomor 2 gitu ya. Jawaban nomor 1, syarat sahnya perjanjian bla 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 bla. Ya, baru nomor 2 dikelang dia satu baris. Dia mau dosennya seperti ini, kelang satu baris, kelang satu baris. Anda harus kelang itu satu baris. Dan setiap dosen tidak sama. Makanya di buku catatan Anda seperti ini, Anda buat di sini ketentuan gitu ya. Ini Pak apa misalnya, Pak A lah misalnya, Pak Hasan misalnya, dosen Pak Hasan misalnya nih ya. Dia mau jawaban nomor 1 dan nomor 2 dikelang atau pakai spasi, dikelang satu baris misalnya. Anda catat jawaban nomor 1 dan nomor 2 dikelang atau spasi atau dikelang satu baris, buat. Jadi ketika Anda nanti belajar mau ujian, misalnya ujian semester gitu atau ujian mid semester, Anda tinggal baca. Pertama yang Anda baca tadi, yang harus Anda ingat tadi, pertama tulisan Anda ya harus bisa dibaca gitu, harus bisa dibaca ya, standar lah. Kedua, Anda hafal yang sudah Anda tandain, itu hafal mati kalau istilah kami dulu. Anda betul-betul hafal itu, yang lainnya Anda baca, tapi yang hafal mati itu, yang benar-benar Anda hafal, yang ada tanda itu. Ada berapa, mungkin 10-20 itu yang Anda hafal ya, gitu. Kemudian ketika Anda ingin ujian di mata pelajaran Pak Hasan tadi, misalnya ya, Pak Hasan itu bawa hukum perdata lah misalnya gitu. Anda lihat apa maunya, oh jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 harus dikelang satu baris. Anda ingat itu. Nanti Anda terapkan itu. Sehingga tadi Pak Hasan yang seharusnya ingin memberi nilai cukup aja sama Anda misalnya 75, mungkin dibuatnya nanti nilai Anda 85 atau 90. Mengapa? Karena secara psikologis dia senang dengan jawaban Anda sesuai dengan keinginannya gitu. Itu alam bawah sadarnya loh yang ngomong gitu. Saya kepengen jawaban itu tidak bertele-tele. Saya kepengen jawaban itu nomor 1 dan nomor 2 dikelang satu baris. Itu keinginan dia gitu. Kenapa? Dia merasa susah mungkin membaca jawaban yang terlalu rapat gitu ya. Dari sekalian ya. Jadi Anda harus paham itu. Jadi 3 keywordnya ya. Pertama, tulisan Anda harus bisa dibaca ya, standar lah ya, dan menuruti kaidah bahasa Indonesia. Kedua, mana yang dia bilang itu penting, itu Anda catat tadi, Anda beri checklist, dan Anda parab atau gimana, antara mustabilo itu Anda hafal ya, hafal mati istilahnya, Anda harus ingat itu ya. Ketiga, dia mau jawabannya gimana gitu, mengisi jawabannya nomor 1 ya, dan nomor 2 itu harus dikelang satu spasi atau satu baris, harus Anda buat seperti itu ya adik-adik sekalian. Bahkan ada kadang-kadang dosen itu, saya nggak mau jawaban itu harus runut, nomor 1 dijawab dulu, 2, 3, 4, nggak ada masalah Anda buat gitu. Kalaupun Anda misalnya tidak mengetahui jawaban nomor 2 misalnya, udah kelang dulu nomor 2 itu berapa paragraf, berapa baris gitu untuk paragraf, kan kira-kira Anda bisa ya gitu. Anda kelang misalnya 5 atau 6 baris, baru buat jawaban nomor 3 gitu. Nomor 1 udah Anda tahu kan, nomor 2 nggak tahu, kosongi dulu, baru nomor 3 Anda jawab. Jadi jawab dulu yang Anda tahu gitu. Nah itu juga tambahan, saya kira keempat ada. Kemudian Anda jawab dulu yang paling Anda tahu. Tidak masalah dia harus urutan, cara membuat urutannya. Kalau misalnya sang dosen kepingin nomor 1 dulu dijawab, baru nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nomor 1 Anda tahu, Anda buat jawabannya. Nomor 2 nggak tahu, dikelang beberapa baris. Kan Anda bisa apa ya kira-kira gitu, 5 baris atau 6 baris, baru jawaban nomor 3 yang Anda tahu Anda buat. Gitu. Jadi kunci yang keempat juga ada nih, saya tambahkan juga ya. Kunci yang keempat, Anda harus jawab yang Anda tahu dulu, yang gampang dulu.
Mana anda rasa paling gampang jawabannya? Di antara 1 sampai 10 itu. Nomor 10 ya 10 dulu buat. Gitu. Apalagi dosennya misalnya, saya nggak penting jawaban mana yang Anda jawab dulu. Mau nomor 10, nomor apa, ya udah kita jawab nomor 10 dulu di atas. Nomor 10, baru nanti nomor 9 di bawah, baru nanti nomor 2 di bawah yang nomor 10 Anda udah tahu, nomor 9 Anda tahu, kemudian yang lainnya kurang tahu, nomor 3 Anda tahu, baru nomor 3 Anda buat, dan seterusnya. Ya, itu triknya. Sehingga sang dosen senang dia gitu. Bahkan saya pernah dulu kuliah, ya, ada dulu Pak Tengku namanya, Pak Tengku Abdurrahman Husni. Dia kalau saya buat makalah, dia ngomong malah sama mama saya tuh, kalau punya Sukaryadi ini saya tidak pernah periksa lagi, saya pegang aja gitu sudah. Kenapa? Karena itulah tadi faktor subjektivitas. Dia sudah senang duluan sama saya. Padahal dosennya killer, itu absen dibawa pulang sama dia. Dia baca, dia bawa pulang, kemudian dia kalau kuliah di bawahnya nggak ditaruh ke biro itu. Dia bawa ke rumah, misalnya masuk lagi ntar minggu depan misalnya begitu. Dia bawa itu ke kelas, dia bacain itu. Nama Hasan hadir, checklist. Sukaryadi hadir. Nah, seperti itu. Nah, iya. Nah, itu ada triknya juga itu kan. Kita ya harus hadir gitu, hadir. Pertama kalau kita sering hadir kan, persentase kehadiran kita kan 10%, kan lumayan dapat 10%. Kita anggap akumulasi nilai itu dari mulai kehadiran, kemudian kuis, ya, kemudian nilai mid semester dan semester itu, dan ditambah dengan tugas misalnya itu 100%. Nilai kehadiran di masa kami itu dulu di sana ada 10% gitu. Ya, sekarang aja nih nggak ada nampaknya nilai kehadiran gitu ya. Jadi yang penting datang, dapat 10%, tinggal 90% lagi. Nah, begitu ya. Jadi trik yang pertama itulah, ingin mendulang nilai tadi. Pertama ya tulisannya harus bisa dibaca, standar ya, saya ulangi. Tulisannya harus bisa dibaca, gampang dibaca gitu ya. Standar tulisan EYD yang disempurnakan, ada SPOK-nya. Kedua, mana yang dibilang itu penting, itu Anda catat, itu Anda hafal itu. Anda catat, Anda hafal itu. Anda tandai tadi seperti yang saya sebutkan tadi, tandai di checklist atau di stabilo. Yang ketiga, kalau dia ngomong, saya kepengen jawaban Anda itu nomor 1, kemudian dikelang 1 baris baru nomor 2, buat seperti itu. Ya, adik-adik sekalian. Jadi itu triknya saya kira, dan itu experience saya, pengalaman saya dulu. Saya menerapkan itu. Begitu, saya pun mikir kan gimana caranya. Nah, terlintas gitu, saya coba. Sang dosen itu kok ada kepengen-kepengennya gitu. Kepengennya itu saya ikutin. Bahkan ketika di S2 saya itu ada Pak Tampil namanya itu. Nanti ini makalahnya harus 50 halaman ya. Itu saya buat pas 50 halaman. Padahal ketika diketik nggak lebih tuh 50 halaman. Saya edit lagi kan. Kebetulan saya memang gaptek juga, itu di rental lah editnya gitu. Saya kurang pintar, anak saya pun sibuk pula sekolah dan kuliah ya. Edit gitu. Pertama kalau nggak salah dapat 55 halaman gitu ya. Saya pun lupa. Edit. Bahkan ada yang curi spasinya dikit di tengah gitu ya. Agar supaya jumlah halaman 50. Dan memang ternyata benar, ketika saya serahkan, yang dilihatnya dulu bukan yang lain-lain, dilihatnya 2 halaman. Kan aneh itu, kan gak objektif. Tapi itulah dia, dosen itu manusia, kepengen, keinginan itu rutin. Lihatnya punya saya 50 halaman. Ah beginilah saya senang. Udah dia cuma ngomong gitu. Ya benar, nilai saya A. Alhamdulillah. Jadi saya kira ini trik-trik ya belajar. Namanya kuliah itu ada faktor objektifnya, ada faktor subjektifnya juga adik-adiknya. Jadi nggak ada salahnya kita buat. Kalau ingin mengikuti cara saya, silakan please.
Ya Anda nggak beban jadinya, kuliah itu ya agak enjoy kan, tahu ikuti keinginan dosen-dosen itu gimana triknya, cara menjawab tadi dia apa kepengennya, nampak itu ya. Ya dia ngomong saya ingin jawabannya seperti ini, saya ingin jawabannya seperti ini, tandai dibuat di kulitnya ini. Jangan lupa setiap mata kuliah dibuat di sini, karena setiap dosen kan beda-beda keinginannya, nggak sama. Ada yang nggak peduli urutan jawaban, ada yang kepengen dia, Anda jangan mengambang jawabannya, langsung to the point, ke materinya. Saya senangnya gitu, tak usah panjang-panjang. Ada yang seperti itu ya. Oke adik-adik ya, demikian saya trik dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.